Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dayudin dalam kajian linguistik Arab modern. Pada pertemuan yang lalu kita sudah berbicara tentang morfologi. Morfologi ini bagian dari tataran linguistik, ya, di mana tataran linguistik dibagi menjadi 5 bagian, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Fonologi dan morfologi sudah kita bahas ala kadarnya, sintaksis juga sudah kita bahas sebagian. Sementara semantik dan pragmatik insya Allah pada kesempatan tertentu akan kita bahas pula. Sintaksis sebagai sebuah ilmu, seperti yang sudah kita ketahui bahwa mempunyai objek. Ada 3 hal yang jadi objek sintaksis, yaitu struktur sintaksis yang mencakup fungsi sintaksis, kategori sintaksis, peran sintaksis, alat-alat yang digunakan dalam membangun struktur. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, walaupun tentu belum sempurna. Objek yang kedua adalah satuan sintaksis. Satuan sintaksis ini ada 5: kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang ini. Objek sintaksis yang ketiga adalah hal-hal lain yang berkenaan dengan sintaksis, seperti masalah modus, aspek, kala, diatesis, dan lain sebagainya, yang insya Allah akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Kita masuk pada satuan sintaksis sebagai salah satu objek kajian sintaksis. Kita kembali lagi pada apa yang dikatakan oleh Ramlan tentang apa itu sintaksis. Menurut Ramlan, bahwa sintaksis adalah cabang ilmu bahasa atau cabang linguistik yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frase. Jadi ada 4, 1, 2, 3, 4, ya. 1 wacana yang paling besar, 2 kalimat di bawah wacana, ketiga klausa di bawah kalimat, dan keempat frase. Tapi tatkala kita berbicara satuan sintaksis, ya, ternyata yang dibicarakan bukan hanya wacana, kalimat, klausa, dan frase, tapi ada tambahan, yaitu kata. Ya, mungkin Anda bertanya, kenapa di sini tidak disebutkan kata? Karena seluk-beluk kata sudah kita bicarakan pada tataran morfologi. Namun karena nanti ada juga kalimat yang terbentuk atas sebuah kata, maka dalam hal satuan sintaksis, kata dianggap juga sebagai satuan sintaksis atau bagian dari sintaksis. Sehingga kalau kita bertanya, wujud bunyi apa saja atau seperti apa yang dikaji oleh sintaksis itu? Nah, wujud bunyi yang dikaji oleh sintaksis itu ada yang berupa kata, berupa frasa, berupa klausa, berupa kalimat, dan berupa wacana. Apa saja kelima hal ini? Insya Allah akan kita bahas sedikit. Tentunya ini untuk pengantar dan bagi pemula. Ya. Yang tadi satuan sintaksis itu ada kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Ya. Pertama kata. Ya, mungkin Anda bertanya, bukankah kata ini objek morfologi? Jawabnya ya. Ya, dalam hal morfologi, kata disebut sebagai satuan terbesar. Ya. Di satuan terbesar dalam kajian morfologi adalah kata. Satuan terkecilnya morfem. Kemudian Anda juga bertanya, apakah juga kata sebagai objek sintaksis? Jawabnya juga iya. Cuman dalam hal sintaksis, kata bukan menjadi terbesar, tetapi menjadi satuan terkecil. Dalam artian, satuan yang paling kecil yang dikaji oleh sintaksis adalah kata. Ya. Dan sintaksis tidak berbicara lagi tentang morfem, karena morfem sudah dikaji dalam bidang morfologi. Mungkin Anda juga bertanya, kenapa kok kata ini bisa menjadi satuan sintaksis? Ya, jawabannya, salah satu jawabannya karena kata bisa jadi sebuah kalimat. Ada kalimat yang terdiri atas sebuah kata. Apa contohnya? Misalkan kata duduk, ya. Kata
kata duduk bisa menjadi kalimat duduk sebagai jawaban sedang apa Anda duduk, atau menjadi kalimat perintah duduk, atau menjadi kalimat tanya duduk. Nah, ini kan duduk, duduk, dan duduk. Ini semuanya berupa kalimat, tetapi kalimat ini hanya terdiri atas sebuah kata. Oleh sebab itu, kata dalam hal ini menjadi bagian dari sintaksis. Sementara misalkan, kamu dipukul atau terpukul, saya ya tidak bisa. Kenapa? Karena ini bukan kata, ya, tetapi morfem. Oleh sebab itu, dalam hal kajian kata dalam kaitan sintaksis itu para ahli sering membedakan adanya antara kata penuh dengan kata tugas. Ya, kata penuh ini kata yang bisa menjadi sebuah kalimat langsung, sementara kata tugas ya, kata yang tidak bisa jadi sebuah kalimat. Ya, di antara kata penuh adalah ada verba, ada nomina, ada adjektiva, ada adverbia. Sementara kata tugas seperti proposisi, konjungtor, interjeksi, artikula dan lain sebagainya itu tentu tidak bisa langsung menjadi sebuah kalimat. Kecuali mungkin dalam pembicaraan sehari-hari yang memang itu sudah sangat tinggi konvensinya. Ya, ini pertama yang menjadi objek kajian sintaksis adalah sebuah kata atau yang termasuk satuan sintaksis adalah kata. Yang selanjutnya adalah frasa. Ya, apa itu frasa? Ya. Menurut Pak ahli, frasa adalah satuan gramatikal berupa gabungan kata. Awas, ini kata kuncinya gabungan kata yang bersifat non predikatif. Apa itu non predikatif? Anda silahkan ingat lagi kepada fungsi sintaksis bahwa di sana ada subjek, ada predikat, ada objek, ada pelengkap dan ada keterangan. Nah, yang dimaksud non predikatif ini gabungan itu tidak dua buah kata atau lebih, tetapi tidak berupa subjek predikat atau tidak ada predikatnya di dalamnya. Dia hanya subjek saja, tapi juga mungkin saja predikat saja. Ya, karena non predikatif itu bukan hanya artinya tidak berpredikat, tapi tidak bersifat subjek predikat artinya. Pendapat lain mengatakan bahwa frasa adalah gabungan dua buah kata atau lebih yang menduduki satu fungsi sintaksis. Ya, ingat lagi apa saja fungsi sintaksis itu? Ya, subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, jika subjek terdiri atas dua kata atau lebih, predikat juga terdiri atas dua kata atau lebih, objek dua kata atau lebih, dan terus seterusnya, maka yang menduduki atau dua kata yang menduduki fungsi-fungsi itu namanya frasa. Kalau perhatikan, adik mandi dengan sabun mandi. Adik mandi ini bisa jadi subjek dan predikat. Tetapi kalau sabun mandi, kita tidak pernah lihat sabun sedang mandi. Maka ini bukan subjek predikat. Lalu mana yang frasa? Tentu yang ini, yang sabun mandi. Kenapa? Karena ini tidak subjek predikat atau non predikatif. Sementara adik mandi itu ada subjek, ada predikat atau predikatif. Dalam bahasa Arab misalkan al-baitu jadidun, al-baitu mubtada, jadidun khobar, ini predikatif. Sementara al-baitu jadidu ini tidak subjek predikat tetapi sifat mausuf atau non predikatif. Coba perhatikan di sini, Adi laki-laki saya sedang mandi di sungai. Adi laki-laki saya 1, 2, 3 sedang mandi 1, 2 di sungai 1, 2. Di sini ada 3 kata yang hanya menduduki satu fungsi subjek. Di sini ada 2 kata yang hanya menduduki fungsi predikat. Di sini juga ada 2 kata yang hanya menduduki fungsi keterangan. Maka adik laki-laki saya ini sebuah frasa, sedang mandi juga sebuah frasa, di sungai juga sebuah frasa. Coba kalau di sini innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab. Banyak, panjang sekali ini frasa-frasa ini. Nah, ini jika kita kemudian cari mana mubtada'nya, mana
khobarnya, ya ternyata misalkan mubtadanya terdiri dari beberapa kata, maka mubtada yang terdiri dari beberapa kata itu dalam konsep linguistik disebutnya frasa. Yang selanjutnya adalah klausa. Ya, ingat, satuan sintaksis ada kata, ada frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Mungkin Anda sudah pernah mendengar istilah klausa atau clause, ada subordinate clause, ada main clause kan, dalam pelajaran bahasa Inggris. Nah, klausa ini juga digunakan konsepnya dalam kajian linguistik. Apa itu klausa? Klausa adalah satuan bahasa berbentuk kata-kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Nah, ya, bisa jadi ya, ada pelengkapnya, ada keterangan. Tapi yang penting atau yang terpenting dari klausa ini ada subjek, ada predikat. Walaupun mungkin belum ada objeknya, belum ada pelengkapnya, atau bahkan belum ada keterangannya. Kemudian dikatakan di sini yang berpeluang menjadi kalimat. Ya. Maksudnya apa ya? Sebuah klausa itu sangat berpeluang, sangat mungkin untuk jadi sebuah kalimat, baik secara langsung atau tidak langsung. Ada juga yang mengatakan bahwa klausa adalah gabungan kata yang terdiri dari minimal subjek dan predikat, namun belum memenuhi syarat kalimat. Apa ini syarat kalimat ini? Ya, syarat kalimat adalah intonasi. Ya, syarat kalimat adalah intonasi. Coba, sekarang kita masuk sini. Misalkan ada susunan kata saya sudah makan. Saya sudah makan. Nah, kalau kemudian saya baca saya sudah makan, maka ini menjadi kalimat pernyataan. Saya sudah makan itu menjadi kalimat tanya. Saya sudah makan itu kalimat pernyataan atau kalimat seruan. Tetapi tatkala saya sudah makan di sini yang belum memiliki intonasi, maka dia belum menjadi sebuah kalimat, tetapi menjadi klausa. Kenapa bisa menjadi klausa? Karena di sini sudah ada subjek, ada predikat, mungkin di sini ada keterangan, ya, atau mungkin juga pelengkap untuk sebagian orang. Yang penting di sini sudah ada subjek dan ada predikat. Maka karena sudah ada subjek dan predikat, namun belum ada intonasi final seperti ini dalam bentuk tulisan, maka ini belum menjadi sebuah kalimat, namun baru menjadi sebuah klausa. Nah, sehingga ada juga yang mengatakan bahwa klausa adalah kalimat yang belum memiliki intonasi final. Tinggal Anda, kalau Anda mendengar sebuah kalimat, sudah ada intonasi finalnya atau belum? Belum. Ya, itu mungkin hanya baru sebuah klausa. Dalam bahasa Arab, kita pernah mendengar istilah al-jumlah al-mufidah dan al-jumlah ghair mufidah. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Sebenarnya mana yang klausa, mana yang kalimat. Coba, dalam Quran kita menemukan surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kalau kita lihat sini, jaa ada fi'il, ya, kita pakai konsep bahasa Arab saja. Nasrullahi fa'il, wal fathu fa'il. Ya. Wa ra'aita fi'il fa'il an-nasa maf'ul. Terus di sini yadkhuluna ada fi'il ada fa'il. Fi dinilai afwaja. Fasabbih ada fi'il ada fa'il. Bihamdi rabbika wastaghfirhu. Di sini juga ada fi'il dan fa'il. Innahu kana tawwaba. Tetapi kalau kita lihat, ya, idza jaa nasrullahi wal fathu. Tadi sudah ada fi'il, sudah ada fa'ilnya. Sudah ada subjek, ada predikat. Ya. Tapi apa sampai di sini walaupun sudah satu ayat sudah sempurna? Ya tentu belum. Kenapa? Karena di sini kita menemukan kata idza. Kata idza itu harus ada jawabnya. Di mana jawabnya? Di sini, pada fa-nya. Sehingga di sini ada jaa satu, ada fi'il, ada fa'il. Di sini fa'ilnya, di sini juga ada fi'il. Di sini ada fa'il, di sini juga ada maf'ulnya, ya dahuluna aja 1, 2, 3. Ya. Di sini ada 3 konstruksi yang terdiri atas subjek predikat.
Tetapi baru sempurna di sini. Dengan demikian, dari idza jaa sampai afwaja, ini bisa kita katakan sebagai sebuah klausa atau terdiri dari beberapa klausa, belum merupakan sebuah jumlah. Tetapi tatkala basabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, ya, jadi sabbih ada wastaghfirhu, ini juga mungkin klausa lagi, maka ada berapa klausa? 5 klausa. Ya, ada 4, ya, betul, ada 5 klausa yang kemudian menjadi sebuah jumlah mufidah. Sementara di sini innahu kana tawwaba, hanya berapa kata, 1, 2, 3 kata sudah menjadi sebuah jumlah yang mufidah atau sudah menjadi sebuah kalimat. Sementara di sini yang panjang ini sampai di sini baru klausa saja, dan ini juga 2 buah klausa. Oke? Jadi kesimpulannya adalah klausa itu adalah sebuah konstruksi yang sudah ada subjek dan predikatnya, namun belum memiliki intonasi final. Satuan sintaksis yang keempat ya, adalah kalimat. Apa itu kalimat? Ya, sebenarnya kalau kita kembali pada penjelasan klausa yang tadi, kita akan dengan sangat mudah mengatakan bahwa kalimat adalah klausa yang memiliki intonasi final. Itu kan, jadi klausa plus intonasi final adalah kalimat. Menurut para ahli ya, bahwa kalimat adalah satuan bahasa yang mengandung suatu pikiran lengkap. Ya. Jadi kalau kita kembali ke dalam bahasa Arab, mungkin kita katakan sebagai jumlah mufidah, gitu kan, yang sudah mufid, yang sudah lengkap pemikirannya. Ada juga yang mengatakan bahwa kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Awas ini, jadi sebuah konstruksi itu harus ada subjek dan ada predikatnya, ya. Jadi subjek dan predikat dan memiliki intonasi final. Intonasi final itu apa? Ya, bisa kesenyapan, bisa berupa pertanyaan, atau bisa berupa seruan, ya, atau perintah. Nah, sehingga kalau kita sederhanakan, kalimat adalah klausa plus intonasi final. Ya, contohnya masih yang tadi, saya sudah makan. Saya sudah makan. Saya sudah makan. Bukan. Nah, lihat sini, saya. Dengan siapa dia datang? Saya. Cukup. Ya. Kemudian ada ditanya lagi, siapa yang akan mengambil itu? Saya. Ya. Atau Anda dituduh, apakah Anda yang ini? Saya. Gitu kan. Nah, ini ada kalimat-kalimat atau kata-kata yang langsung menjadi kalimat hanya dengan diberi intonasi final. Ya, saya sudah. Nah, ini juga ya, bisa menjadi kalimat. Ya, ini walaupun terdiri dari dua buah kata. Mungkin Anda bertanya, bahkan harus ada subjek, ada predikatnya. Sementara di sini, nah, di sini tentunya salah satu dari unsur yang dua ini tidak terlihat. Ya, misalkan siapa yang datang? Saya, artinya saya yang datang, gitu kan. Tapi dalam pembicaraan sehari-hari biasanya kita sering membuang predikat atau subjek jika subjek dan predikat itu sudah jelas kedudukannya. Oke. Ini nanti akan kita bahas berbagai jenis kalimat, ya, juga di berbagai jenis klausa. Pada kesempatan kali ini kita baru memberikan atau pemahaman tentang apa itu klausa, apa itu kalimat, apa itu frasa, dan apa itu kata. Baik, satuan sintaksis yang terakhir adalah wacana. Apa itu wacana? Ya, para ahli bahwa wacana ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu tulisnya wac atau wak atau fak, ya, yang artinya berkata atau berucap. Menurut Alwi dan kawan-kawan, bahwa wacana itu rentetan kalimat yang berkaitan. Ya, awas, di kata kuncinya rentetan kalimat. Berarti bukan hanya satu kalimat yang berkaitan sehingga membentuk makna yang serasi di antara kalimat-kalimat itu. Ya, banyak kalimatnya, kemudian dia menjadi sebuah rentetan yang serasi. Ya. Tapi kalau seandainya kalimat itu banyak, kemudian tidak beraturan dan tidak menunjukkan adanya keserasian atau adanya hubungan, ya mungkin itu bukan wacana, hanya gabungan dari kalimat saja. Menurut Tarigan, bahwa wacana adalah satuan bahasa terlengkap dan tertinggi. Oh, ini awal kata-katanya terlengkap dan tertinggi. Jadi tidak ada lagi di atas wacana ini yang menjadi satuan sintaksis.
atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi. Awas, ini ada istilah koherensi, ada kohesi. Ini nanti bakal banyak dibahas banyak dalam kajian semantik, apa itu kohesi, apa itu koherensi, apa itu kohesi. Ya, yang berkesinambungan, yang mampu mempunyai awal dan akhir yang nyata. Oke. Bentuk apa saja wacana itu? Ya, bisa berupa karangan yang utuh, misalkan Al-Quran, satu Al-Quran itu ya sudah wacana, atau novel, atau buku, dan lain. Bisa juga sebuah paragraf, bisa juga sebuah kalimat, bisa juga sebuah kata. Loh, kok Pak, kata ini wacana? Iya, kata juga bisa jadi wacana. Kenapa? Karena kata itu adalah kalimat, dan kalimat itu adalah sebenarnya unsur dari wacana. Ya, unsur penting wacana adalah kalimat. Ya, dan memang jika hanya satu kalimat, ya, dan kalimat itu terdiri dari satu kata, ya itu sudah jadi wacana. Ya, apalagi kalimatnya yang lebih panjang, apalagi sebuah paragraf. Nah, oke. Jadi apa wacana? Ya, katakan saja bahwa wacana adalah rentetan kalimat atau gabungan kalimat yang berkaitan sehingga membentuk makna yang serasi di antara kalimat-kalimat itu. Nah, untuk kajian wacana ini biasanya dalam linguistik itu nanti ada khusus analisis wacana. Ya, kalau di BSA UIN Bandung biasa ini Pak Dr. Wildan yang berbicara tentang analisis wacana ini. Saya kira itu saja dulu yang perlu saya sampaikan untuk pemahaman kita pengantar kepada satuan sintaksis. Ya, kita ulang lagi bahwa satuan sintaksis itu ada 5, yaitu kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Ya, apa itu kata, itu frasa, klausa, sudah saya jelaskan walaupun secara singkat dan sangat jauh dari kesempurnaan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi bahan untuk Anda untuk mencari dan menggali pendapat-pendapat lain, ilmu-ilmu lain, sehingga Anda benar-benar menguasai apa yang disebut sebagai satuan sintaksis ini. Saya kira sambil sini saja dulu. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmunya kepada kita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.